Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak dalam pelajaran geografi SMA 5. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu sebelum belajar. Ikuti Bapak. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Oke, kali ini Bapak akan membahas tentang pelajaran geografi kelas 11, materi flora fauna, ya, keanekaragaman hayati. Jadi kemarin kalian sudah membahas tentang materi biosfer. Materi ini sebenarnya tidak terlalu perlu banyak penjelasan karena kalian sudah bisa membacanya di buku, mencari sumber lain di internet. Jadi kalian sudah bisa mensarikan dari materi-materi yang ada di berbagai sumber. Nanti Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi flora fauna. Nah, sebelumnya Bapak akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan-pertanyaan kalian ini nanti sebagai penjelasan dari materi biosfer, bioma, flora fauna, dan persebaran flora fauna. Ya, sekarang kemarin kalian sudah bertanya di Google Classroom. Kita mulai dari pertanyaan narai suara. Oke. Pertanyaannya, mengapa kondisi tanah dan topografi mempengaruhi sebaran flora fauna di muka bumi? Ya, jadi flora fauna itu bergantung oleh faktor. Jadi flora fauna bergantung oleh faktor persebaran, dan dia juga terhambat oleh faktor-faktor yang lain. Jadi dia bisa tersebar oleh faktor ini, dan dia tidak bisa tersebar oleh faktor yang lain. Contohnya tanah. Pertanyaannya tanah dan topografi. Tanah itu adalah kondisi tanah. Tidak semua tanaman bisa tumbuh di satu tanah. Ada tanaman yang dia tumbuhnya hanya di tanah yang subur. Ada tanaman yang dia bisa tumbuh di tanah yang subur, tanah yang gersang, tanah yang kurang air, dia bisa tumbuh. Jadi tergantung dari flora fauna. Faunanya ya, flora. Tanah ini berkaitan dengan tanaman, lain dengan fauna. Kalau fauna, dia ada di atas tanah, jadi dia bisa pindah, tanahnya kurang suka, dia bisa pindah ke tempat yang lain, ke tanah yang dia suka. Tapi kalau tanaman, nah ini bergantung sekali sama tanah. Karena dia berada di tanah. Tidak bisa berpindah dia seperti fauna. Jadi dia bergantung sekali dengan tanah. Tanah, dia menjadi faktor persebaran dari flora fauna tersebut. Flora ya. Tanah yang subur. Tanahnya dingin atau tidak. Tanahnya unsurnya apa. Nah, itu menjadi faktor kondisi tanah mempengaruhi sebaran flora fauna. Topografi adalah ketinggian tempat ya. Topografi itu kemiringan tempat, ketinggian tempat. Ada tanaman yang dia tumbuhnya di dataran rendah. Ada tanaman yang dia tumbuhnya di dataran tinggi. Tidak bisa dia tanaman dataran tinggi dibawa ke dataran rendah. Dia bisa kepanasan. Ya, kepanasan karena dataran rendah itu lebih hangat daripada dataran tinggi. Atau dataran rendah dibawa ke tanaman dataran rendah dibawa ke dataran tinggi. Bisa tumbuh mungkin, tapi tidak berkembang dengan biak, berkembang dengan baik ya. Tumbuh buahnya tidak bagus mungkin, bentuknya tidak maksimal. Ada pohon kelapa itu di pantai. Tapi ada juga pohon kelapa yang ditanam di dataran tinggi, tapi dia pendek-pendek, tidak tinggi-tinggi. Kayak gitu ya. Ada juga yang dataran tingginya bisa tinggi karena dia faktor tanahnya juga. Jadi banyak sekali faktornya ya, tanah dan topografi. Kita lanjut ke pertanyaan Safira ya. Jadi nanti kalau kurang paham, kalian bisa bertanya di classroom lagi ya, di forum, di komentar. Apa peran biosfer bagi kelangsungan hidup manusia ya, biosfer? Biosfer ini bagian dari bumi ini, biosfer, kehidupan.
Nah, di bumi ini ada air, ada tanah, ada manusia, ada kehidupan sendiri. Nah, di bumi ini nanti istilahnya keseluruhannya disebutnya geosfer. Geosfer ada atmosfer, udara, ada litosfer, batuan dan tanah, antroposfer, manusia, biosfer itu flora fauna. Apa kaitannya dengan manusia? Apa kaitannya dengan atmosfer? Semua saling berkait. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Kita tidak bisa hidup tanpa tanah. Kita tidak bisa hidup tanpa flora fauna. Tujuannya untuk apa? Untuk kebermanfaatan manusia. Tanaman ya untuk kita makan. Flora fauna untuk kita makan. Untuk kita manfaatkan tenaganya. Untuk kita manfaatkan dagingnya. Kita manfaatkan telurnya. Kita manfaatkan, dia bisa jadi sebagai alat percobaan. Masa kita membuat percobaan kepada manusia kalau belum berhasil di percobaan kepada hewan? Hewan ini sebagai alat percobaan. Nanti ada yang penggiat pecinta hewan, jangan jadikan hewan sebagai alat percobaan. Semua flora fauna, semua alam ini dipersembahkan untuk manusia. Jadi kita bisa memanfaatkan, bukan mengeksploitasi ya, memanfaatkan flora fauna, tanah, sumber daya alam semua untuk kepentingan manusia. Itulah peran dari biosfer. Biosfer, flora fauna artinya ya. Tanaman hutan hujan tropis manfaatnya apa untuk manusia? Jangan kita mengeksploitasi, tapi kita memanfaatkan tanpa harus merusak. Nah itu ya. Kita ada buaya, apa manfaatnya untuk manusia? Bisa kita ambil kulitnya, tapi jangan sampai mengeksploitasi buayanya jadi punah, jangan. Ya. Dan banyak lagi hal lain kita bisa manfaatkan, tapi jangan sampai mengeksploitasi sumber daya alam, flora fauna. Pertanyaan dari Galuh adalah, mengapa flora fauna terbesar di seluruh dunia memiliki karakter berbeda di setiap negara? Ya, karena faktor dari tiap wilayah itu berbeda-beda sehingga flora faunanya pun berbeda-beda. Indonesia daerahnya hangat, maka tumbuhan suka dengan daerah hangat. Ada flora fauna daun-daun yang hutan hujan tropis itu tumbuhannya banyak. Sedangkan di daerah dingin tumbuhannya sedikit. Nah itu adalah faktornya. Salah satunya iklim. Kedua air. Ada air-air yang sedikit, air yang banyak, maka persebarannya pun berbeda. Begitupun dengan hewan, fauna. Ya, ada daerah yang hangat, maka hewan suka daerah hangat. Ada yang hewan sukanya daerah dingin, maka dia di daerah dingin. Lebih banyak mana hewan suka daerah hangat atau daerah dingin? Ya, tentu hewannya suka daerah hangat. Daerah dingin dia lebih sedikit jenisnya. Seperti itu. Itu faktornya banyak ya, faktor persebaran dan faktor penghambat. Lalu pertanyaan dari Evelyn bertanya tentang apa perbedaan daerah tundra dan kutub padahal sama-sama dingin. Tundra adalah kondisi floranya, lingkungannya itu ada tundra. Daerahnya, wilayahnya namanya kutub. Sama seperti namanya Indonesia, itu wilayahnya, negaranya. Daerahnya namanya Khatulistiwa. Biomanya namanya hutan hujan tropis. Jadi kita konteksnya bicaranya apa nih? Konteksnya bicara bumi ya berarti kutub, daerah kutub. Bicaranya daerah konteksnya bioma, oh berarti sana daerah tundra. Gitu. Dan ada kutub itu sangat tidak mungkin adanya flora fauna ya, karena sangat dingin. Khususnya tumbuhan, mungkin hewan masih bisa berjalan di daerah kutub, tapi dia harus mencari makanan juga ke daerah lain lagi. Nah, tundra itu di sekitar daerah kutub, ya, yang masih memungkinkan dia masih bisa tetap hidup. Kalau dia sangat ekstrim sekali, sangat dingin, tundra pun tidak bisa hidup, gitu ya. Tundra adanya di daerah kutub, gitu.
yang masih memungkinkan dia bisa hidup. Sama seperti tadi Bapak bilang, hutan hujan tropis adanya di sekitar Khatulistiwa. Jadi konteks wilayahnya berbeda ya. Tundra adalah bioma, kutub adalah wilayah. Lalu pertanyaan dari Faradina tentang dari semua bioma yang permukaan bumi yang beraneka ragam, bentuknya itu merupakan membentuk seperti apa? Ya bentuknya nanti bentuknya adalah sebuah wilayah ya. Wilayah dengan kondisi yang sama. Jadi bioma hutan hujan tropis bentuknya wilayah dari Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Papua. Nah itu bentuknya wilayah. Bioma taiga itu berarti daerah hutan boreal, hutan coniferous. Nah banyak istilah-istilah yang kalian belum paham. Kalian masih baru mencerna istilah. Tapi kalau Bapak bilang hutan cemara, nah, kalian tahu ya. Nah hutan cemara itu adalah boreal atau taiga atau coniferous. Atau daunnya daun jarum ya. Bukan daun berduri ya. Kalau berduri itu daerah kering. Kalau berjarum itu seperti cemara, pinus. Itu daun jarum. Bentuknya apa bioma? Bentuknya adalah wilayah. Wilayah dengan kondisi karakter yang sama. Nah itulah bioma. Dari Lotar. Apa benar kita terjadi kerusakan flora fauna itu akan lebih besar daripada kerusakan kebakaran hutan? Jika terjadi kerusakan flora fauna, ya flora fauna artinya kondisi lingkungannya, kondisi lingkungan rusak, maka faktornya banyak ya. Bisa karena kebakaran hutan, itu kerusakan flora fauna. Artinya hutan jadi rusak, hewan-hewan mati kena kebakaran yang ada di Australia, yang ada di California, yang ada di Kalimantan. Hutan-hutan hewan-hewan mati. Keanekaragaman hayati pun ada yang mati. Ada tumbuhan-tumbuhan khas yang dia sulit hidup dan sekarang mati. Itu ya. Nah, jadi kerusakan flora fauna akan sulit dikembalikan. Ada yang sudah punah, kalau sudah punah tidak bisa dikembalikan. Ada yang langka, kalau langka dia akan berusaha keras atau kita bantu untuk dia tetap menjadi berkembang. Nah, faktornya bisa karena ulah manusia, bisa karena alam. Kemarau yang panjang, kering, lama-lama bisa terbakar. Atau sengaja manusia kebakar. Atau gunung meletus, kebakaran hutan juga. Jadi faktornya banyak. Itu kerusakan flora fauna membutuhkan waktu. Nama waktunya istilahnya dalam lingkungan suksesi. Suksesi adalah mengembalikan kondisi alam menjadi seperti sebelum terjadi bencana. Itu suksesi. Nah. Lalu pertanyaan dari Cindy. Saya belum paham mengenai persebaran flora fauna berbeda bergantung pada karakteristik wilayahnya ya. Berbeda karakteristik ya. Seperti Indonesia dengan Eropa kan berbeda. Nggak mungkin pohon pisang tumbuh di Eropa. Mungkin nggak? Karena Eropa dingin. Ya mungkin aja karena manusia berinovasi. Karena mereka bisa membentuk greenhouse gitu ya. Rumah hijau. Rumah kaca ya. Istilahnya rumah hijau karena kelihatan dari luar hijau. Tapi bentuknya kaca. Indonesia mengadopsinya dengan istilah rumah kaca. Kalau di Eropa lebih mengenalnya rumah hijau, greenhouse. Jadi di greenhouse itu dibuat hangat sehingga tanaman-tanaman tropis bisa tumbuh di daerah iklim sedang, iklim dingin. Namun secara alam ya, karena kondisi iklim, kondisi tanah, kondisi air yang berbeda-beda menyebabkan persebaran flora fauna juga berbeda-beda. Lalu pertanyaan dari Bella, kurang paham tentang persebaran flora fauna berdasarkan topografi ya. Topografi adalah ketinggian tempat, topografi ya relief atau ketinggian tempat. Ada daerah Dieng, tanaman Dieng, kentang itu tidak bisa tumbuh di Jakarta. Nah, strawberry tidak bisa tumbuh di daerah Jakarta
karena eh, hangat. Nah, itu topografi. Ketinggian tempat mempengaruhi iklimnya. Iklimnya pun berbeda di daerah. Jadi kondisi iklim berdasarkan lintangnya, Indonesia dan Eropa, atau sama-sama Indonesia, tapi ada yang dingin, ada yang hangat. Nah, itu berdasarkan topografi. Ya. Jadi Indonesia sama-sama tropis, tapi ada Indonesia hangat seperti Jakarta, ada Indonesia dingin seperti Dieng, Bromo, Lembang. Nah, itu adalah daerah tropis tapi dingin. Itu namanya topografi, berdasarkan ketinggian tempat wilayah. Pertanyaan dari Nita adalah, ada berapa fungsi manfaat yang bisa diambil manusia untuk sama-sama hidup lapisan biosfer bersama flora faunanya? Ya, intinya manfaatnya flora fauna itu untuk dimanfaatkan manusia, jangan sampai dieksploitasi. Air bersih manfaatnya untuk manusia, tapi jangan dieksploitasi. Nah, kita kembali lagi. Untuk biosiklus tadi ya. Ya, jadi biosiklus kalian bisa cari ini ya. Maksudnya apa ya? Jadi semuanya bersiklus, manusia pun bersiklus ya. Mulai dari kecil, dewasa, nanti punya anak, jadi kecil meninggal. Anak kecil lahir, meninggal. Nah, itu siklus manusia. Tumbuhan pun ada siklusnya, seperti itu. Oksigen pun ada siklusnya, semua ada siklusnya. Air ada siklusnya, udara ada siklusnya, batuan ada siklus, semua bersiklus ya. Semua bersiklus. Afria Marista. Nah, pertanyaannya adalah, Afria tidak kasih pertanyaan. Oke, Muhammad Rafi, pertanyaannya adalah bahan makanan. Sama seperti tadi ya, manfaatnya flora fauna ya untuk kebermanfaatan manusia. Dari Aisyah, pertanyaannya tidak ada. Dari Syifa, mengapa iklim menjadi faktor persebaran flora biosfer? Ya, tadi ya, iklim ada iklim dingin, iklim hangat. Iklim ada iklim basah, basah maksudnya itu lembab, banyak lembab ya. Udara kita lembab, suka keringetan, nah, itu lembab. Ada kering, daerah gurun. Itu menyebabkan flora fauna pun berbeda-beda. Kita lebih suka daerah dingin apa hangat? Tergantung manusianya kan. Kalau hewan pun begitu. Kita lebih suka daerah lembab atau daerah kering? Tergantung manusia. Pokoknya yang nyaman-nyaman aja untuk manusia. Begitupun untuk flora fauna. Mereka mencari yang nyaman. Di daerah utara musim dingin mereka akan ke selatan. Selatan musim hangat. Di selatan musim dingin mereka akan ke utara. Utara musim hangat. Seperti itu. Itu migrasi. Mereka mencari yang nyaman. Seperti manusia, daerah kedinginan, ya mereka mencari yang hangat. Di ruangan dingin, mereka keluar dulu. Di luar panas, mereka ke dalam. Itu adalah persebaran flora fauna. Iklim ya, dari segi iklim. Rizky Sulaiman bertanya tentang faktor yang tidak mempengaruhi persebaran flora fauna. Faktor apa yang tidak mempengaruhi? Ya, semua mempengaruhi ya. Ada faktor A itu mempengaruhi tumbuhan tertentu, tapi faktor A ini tidak mempengaruhi tumbuhan yang lain. Seperti misalkan ketinggian tempat. Ketinggian tempat tidak mempengaruhi dari tumbuhan jenis apa misalkan jenis tertentu. Dia nggak masalah mau di tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Dia pengaruhnya kondisi airnya. Kondisi air di sana kalau banyak ya bisa hidup, kalau di sini banyak airnya bisa hidup. Jadi ada faktor yang tidak mempengaruhi flora fauna, ada faktor tersebut yang mempengaruhi flora fauna. Misalkan kucing kita taruh di daerah rumah kita, dia nyaman. Kucing taruh ke daerah dingin, dia nyaman juga. Ke daerah yang agak panas, dia masih nyaman juga. Jadi kondisi suhu tidak terlalu pengaruh, sedangkan suhu mempengaruhi flora, tumbuhan.
Nah, jadi ada faktor yang tidak mempengaruhi, ada faktor yang mempengaruhi dari flora fauna tertentu ya. Dari Diki adalah seberapa penting kita mempelajari, memperdalam ilmu biosfer. Nah ini seberapa penting ya? Seberapa penting? Pertanyaannya sama seperti seberapa penting kita belajar geografi, seberapa penting kita belajar sosiologi, sejarah, seberapa penting gitu. Suatu pelajaran kita bisa ambil penting atau tidak pentingnya karena kita tahu pemanfaatannya, memanfaatkannya apa. Kita mempelajari biosfer, kita tahu nih memanfaatkannya untuk apa. Tanaman padi, manfaatnya untuk pangan. Maka kita mempelajari padi, gimana dia bisa tersebarnya, apakah di Eropa bisa tumbuh padi, apakah di Eropa tanaman padi bisa tumbuh di daerah dingin, nah, apakah padi bisa tumbuh di daerah pantai. Kita mempelajari. Nah, jadi ada manfaat yang bisa kita ambil dari suatu pelajaran. Jadi kalau tidak kita tahu apa manfaatnya, kita merasa ini kurang penting gitu ya. Nah, sebagai kalian sekolah umum, SMA, sekolah menengah atas, pelajarannya itu sifatnya umum ya, terutama geografi, apalagi geografi. Geografi itu sangat sifatnya umum, tidak spesifik teknis. Seperti Bapak bilang, geografi itu pelajarannya umum, tidak teknis. Ini untuk apa bisa kita praktekkan, itu kurang bisa. Kalian praktekkan tanaman pisang, agak butuh yang lama ya. Mungkin itu di teknik pertanian ya, di jurusan pertanian. Ya intinya kita hanya mengetahui pengetahuan umum. Dari pengetahuan umum ini, siapa tahu kalian nanti mengambil kebijakan sebuah negara, sebuah wilayah. Oh, wilayah saya cocoknya untuk pertanian ini. Jangan dipaksakan untuk pertanian padi. Cocoknya untuk sagu. Ya tanam sagu. Jangan tanam padi. Gitu. Oh, cocoknya daerah saya penghasil bunga, stroberi. Karena daerah dingin. Jangan dipaksakan untuk yang lain. Jadi setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa paham dan bisa tahu manfaat dari sebuah wilayah, sebuah biosfer, sebuah bioma, dan hewan, flora fauna. Apa manfaatnya? Misalkan harimau, apa manfaatnya dari kuda? Nah, kuda dimanfaatkan sebagai tenaganya. Sapi dimanfaatkan susunya, dagingnya. Jadi kalian bisa dimanfaatkan seperti itu. Apa manfaatnya dari burung? Kalian mencari manfaat dari apa yang kalian pelajari, jadi itu pentingnya di situ ya. Jadi pertanyaan dari Meta Agnes adalah, tidak ada pertanyaan. Terus juga dari Alif bertanya, yang belum saya pahami adalah apa saja menyebabkan terjadinya interaksi biosfer, litosfer, hidrosfer, antroposfer, hingga mereka saling berkaitan antara satu sama lain. Ya, manusia tinggal di tanah, tanah adalah litosfer. Litosfer mempengaruhi tumbuhan, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia, tumbuhan dimanfaatkan oleh flora fauna, tumbuhan juga dipengaruhi oleh atmosfer. Kita suka dengan atmosfer yang sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi atmosfer, hidrosfer, air mempengaruhi semua, litosfer mempengaruhi semua ya. Jadi saling terkait. Kita tidak bisa tidak membutuhkan air, bisa nggak bisa. Kita tidak membutuhkan tanaman, karena makanan kita pun dari tanaman ya. Produsen itu adalah tanaman. Kita tidak butuh namanya fauna, ya nggak bisa ya. Untuk hal-hal yang lain itu butuh fauna, butuh hewan ya. Jadi saling berkait semuanya ya. Meat pertanyaannya adalah, mengapa flora fauna hampir punah harus dilindungi ya. Jadi ada flora fauna yang harus dilindungi karena jangan sampai dia punah. Hewan langka harus kita bantu dia reproduksinya. Tumbuhan langka kita harus bantu dia reproduksinya supaya dia tidak punah.
Apa manfaatnya? Kalaupun kita tidak tahu sebuah hewan atau tumbuhan manfaatnya apa, kita jaga aja. Siapa tahu di kemudian hari kita baru tahu, oh manfaat dari tumbuhan ini adalah untuk itu. Manfaat dari hewan ini adalah untuk ini. Jadi kita tidak harus mau punah, ya udah biarin punah, jangan kayak gitu ya. Kita harus menjaga supaya dia tidak punah. Kalaupun kita belum tahu manfaatnya, siapa tahu nanti kemudian hari bisa tahu. Ya mungkin bukan seorang geografi yang bisa memanfaatkan, yang tahu manfaatnya. Nanti ilmu-ilmu yang disiplin ilmu lain yang bisa tahu manfaatnya. Mungkin dari biologi, mungkin dari teknik, mungkin dari yang lain bisa mencari tahu manfaat dari sebuah flora, fauna, dan lain-lain. Dari Ihsan, mengapa mempelajari ilmu biosfer? Seberapa penting? Nah, tadi sama seperti pertanyaan yang sebelumnya ya. Penting sebuah ilmu karena kamu tahu manfaat dari ilmu tersebut. Tahu, kalau kamu nggak tahu manfaat dari ilmu tersebut, ya kamu merasa ini nggak penting. Paling tidak, selama kamu SMA, ini penting untuk sebagai kewajiban kurikulum. Nah, setelah nanti kalian SMA lepas, ya terserah kalian mau pelajari apa. Intinya gitu ya. Kalau kalian punya kemandirian belajar, kalian bisa tahu apa yang pelajaran-pelajaran yang penting untuk saya dan saya pelajari dengan giat. Ya. Terus sekarang cara ilmu jadi vlogger yang subscribernya banyak ya, pelajari itu. Gimana cara jualan online secara bagus, pelajari itu. Tapi secara ini adalah kurikulum kalian wajib pelajari. Terlepas ini dari kurikulum, kalian bisa mencari apa manfaatnya dari pelajaran ini. Ya. Manfaatnya adalah semua untuk pengetahuan kalian. Semakin banyak pengetahuan kalian, kalian bisa mengambil tindakan apa yang akan kalian lakukan. Ya gitu. Sekarang di Nauli pertanyaannya adalah fungsi lapisan biosfer flora fauna dapat bertumbuh dan berkembang dalamnya. Seperti tadi ya, fungsi dari setiap lapisan biosfer bahwa flora fauna dapat tumbuh. Ya fungsinya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan manusia tanpa harus mengeksploitasinya. Dari pertanyaan Fajri tentang kondisi geologi penghambat biosfer ya. Geologi itu bagian dari litosfer ya, geologi. Litosfer ada geologi, ada topografi, ada tanah, ada morfologi dan sebagainya. Nah, kondisi geologi maksudnya adalah di daerah ada jurang misalkan. Nah, tumbuhan tersebut agak sulit tuh, faktor penghambatnya. Ada tumbuhan di pulau satu dengan pulau lain. Ada dibatasi oleh laut. Nah, dia akan sulit tuh flora fauna untuk pindah ke pulau yang lain, kecuali dia burung ya, burung dia bisa pindah. Nah, itu faktor penghambat ya, geologi. Seperti juga zaman dulu dikatakan benuanya satu terus bisa berpisah, akibatnya faktor geologi yang ini tersebar ke sana, yang ini tersebar ke sana. Itu faktor geologi, perubahan lempeng ya. Terus dari pertanyaan Ilyasa adalah faktor ketinggian tempat ya tadi ya, topografi udah ya. Terus dari Rasuliwa tentang apa perbedaan biosfer dengan bioma ya, bioma. Biosfer adalah lapisan kehidupan, dari kata bio dan sfer, lapisan kehidupan. Dalam lapisan kehidupan ini ada flora fauna. Dalam flora fauna ada bioma untuk kondisi lingkungan. Dalam bioma nanti ada ekosistem. Dalam ekosistem nanti ada komunitas, ada populasi, ada individu atau spesies. Jadi biosfer itu lingkup yang sangat lebih luasnya. Di dalam biosfer ada lingkungan, ada flora, ada fauna. Flora ada bioma. Nah, bioma itu masih lingkungan kecil ya. Ada bioma hutan hujan tropis, di tropis,
bioma tundra, bioma taiga. Nah, semuanya itu dalam biosfer. Bisa dipahami ya. Lalu pertanyaan dari Mikaelam adalah daerah taiga. Taiga adalah daerah boreal, coniferous, atau kalian lebih mengenalnya hutan cemara, hutan pinus. Itu taiga ya. Dari Abraham, pertanyaannya tentang cara melestarikan flora fauna di Indonesia. Caranya tidak harus kita menjaga nih berapa populasinya. Nanti ilmu biologi. Ada orangutan. Orangutan ini populasinya berapa? Dihitung satu. Oh, ada 4.000. Nah, 4.000 ini kita jaga nih. Tahun depan dia apakah jadi 4.200, apakah menjadi 3.800. Lama-lama dia trennya berkurang atau trennya naik. Kalau trennya naik, bagus. Trennya berkurang, dia lama-lama jadi punah. Nah, peran manusia menjaga flora fauna supaya tetap ada. Ada flora Rafflesia arnoldi. Tahun sekarang ada, tahun besok nggak ada. Kok bisa gitu? Kita harus menjaga nih, supaya tahun besok tetap ada. Tahun besoknya tetap ada lagi. Nah, itu menjaga ya. Nah, nanti ilmunya ya mungkin ilmu biologi ya, ilmu genetika dan segala macamnya. Kalau geografi hanya secara umumnya. Lalu pertanyaan dari Simamora adalah bagaimana cara merawat lapisan biosfer agar tidak rusak? Tadi seperti itu ya. Dari Rini adalah manfaat flora fauna bagi kehidupan. Manfaatnya kita bisa manfaatkan daerah stroberi untuk buah stroberi untuk kita makan. Tanaman padi untuk kita makan berasnya. Terus daging sapi, ayam, semua flora faunanya kita bisa manfaatkan. Ada sapi yang pedaging, ada sapi susu. Beda tuh, nanti daerah persebarannya beda. Australia sapi daging, sapi susu juga bisa. Belanda, Swiss sapi susu, gitu. Jadi kondisi lingkungan mempengaruhi sapi tersebut menghasilkan daging atau menghasilkan susu yang bagus. Bisa daerah hangat menghasilkan susu, bisa, tapi tidak bagus. Dia lebih bagus daerah yang hangat. Nah, itu kondisi flora fauna ya, kondisi biosfer dan topografi biosfer. Lalu pertanyaan dari Karimatus Sofa adalah mengapa biosfer lebih fokus ke flora fauna? Ya, biosfer kehidupan di manusia di bumi ini ya kita lebih mengenalnya manusia, tumbuhan, hewan, 3 ini ya. Walaupun nanti ada banyak jenis makhluk hidup yang lain, tapi kita fokusnya ke 3 ini. Sedangkan manusia itu menjadi lebih kompleks lagi, menjadi dia terpisah, antroposfer. Jadi biosfer 3 ini, tapi manusia dipisahkan menjadi antroposfer tersendiri. Ya. Kita fokusnya ke flora dan fauna. Pertanyaan dari Salwa adalah kenapa biosfer lebih memfokuskan pada kajian flora fauna? Sama tadi ya. Pertanyaan dari Fatia adalah persebaran flora fauna tempat yang berbeda-beda ya. Seperti tadi ya, faktornya ada iklim, ada tanah, ada ketinggian, sehingga flora fauna pun berbeda-beda. Dari Raden adalah pertanyaannya fungsi fauna sebagai penelitian di lapisan biosfer ya. Sebagai penelitian ya, ada tanaman ini kalau dikasih penelitian ini dia tumbuh cepat atau cepat mati. Hewan ini kalau dijadikan percobaan dia jadi sembuh atau jadi cepat mati. Kelinci atau itu manfaatnya ya untuk manusia. Buaya ini bermanfaatnya untuk apa nih? Oh, bisa diambil kulitnya tanpa harus dia jadi punah. Ular apa nih? Oh, bisa diambil kulitnya, gitu ya. Sapi apa yang dimanfaatin? Oh, bisa diambil dagingnya, bisa diambil susunya. Jadi manfaatnya untuk semua untuk manusia ya. Dan untuk penelitian. Nah, selain dia manfaatkan untuk penelitian juga. Dan Pavel, pertanyaannya adalah penyebab persebaran flora fauna
Ya, itu udah. Hikaru pertanyaannya. Batas zona biosfer sulit dipetakan. Nah, iya sulit dipetakan ya. Bisa dipetakan ya karena kondisi iklim, kondisi air, kondisi bisa dipetakan ya. Bisa dipetakan gampang. Nanti ada teknik pemetaan. Dalam pemetaan ada namanya buffering. Dibuat buffer. Jadi bisa dipetakan ya. Kecuali daerah-daerah yang seperti Indonesia, hutan hujan tropis, hutan musim. Nah, itu kondisi hutannya agak-agak mirip ya. Nah, nanti kalau di teknik pembuatan peta, kemiripan-kemiripan ini harus dicari perbedaannya biar kelihatan jelas bedanya. Itu namanya teknik buffering ya. Dari teknik pemetaan. Dari Amalia tidak ada pertanyaan. Oke, sekian aja dari Bapak video kali ini untuk membahas flora fauna. Intinya pelajar materi biosfer, flora fauna kalian bisa mendalami sendiri, kalian bisa membaca, mencari literatur dan juga YouTube yang lain. Kalian bisa banyak melihat ya. Pelajaran geografi itu banyak melihat. Kalian nggak bisa ke lapangan ya melihat dari gambar-gambar di Google. Seperti itu. Kalau ada yang kurang paham nanti kita bahas di forum, di grup, atau di Japri. Untuk tugas nanti Bapak sampaikan di classroom. Oke, sekian dari Bapak sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.